Dia tuh duduk di batu besar. Dia main pakai tapel. Nah, ada seorang pendaki nyamperin gua, "Mas, mohon maaf Mas ya, mohon maaf, itu temannya itu yang di batu itu pada marah gitu loh. Ada sosok gitu loh. Yang dilihat ya, gua kagak lihat. Lagi anak tidur, tiba-tiba dia teriak. Dia teriak seolah-olah tuh ada nyekek. Misterius cekek. Tolong, ampun Nyai, ampun. Sama ya si Dion itu sekarang di pojokan tidurnya. Gue tidur di depan. Terus kata si Kamal Mandri, ada suatu tangan sangat besar sekali narik badan dia, keseret ke atas ke tengah hutan. Gue kaget. Nah ada gue liat, siapa dari jauh nih, kayak di pohon, terus dicambukin sama seorang putih sangat cantik. Iya dicambuk. Pas gue liat, aku gini nih, lah Dion. Gue lari langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu dan kawan-kawan. Perkenalkan, nama gua Rama Komarujaman. Jadi ini video pertama dari channel HM15. Gua jelasin dulu ya sedikit ini di channel ini. Jadi awalnya gua emang aktif di channel satu lagi, nama gua itu ya nama Rama Komarujaman. Jadi sekarang karena gua sama teman-teman ngebangun channel ini buat, ya intinya HM15 itu adalah buat cerita podcast horor dan podcast inspirasi. Pokoknya intinya tentang podcast lah kayak itu. Nah, kebetulan di video pertama kali ini gue kedatangan tamu nih. Ini tamu salah satu pendaki yang lawas. Ya, ini perkenalkan namanya Om Heru. Dia udah pernah udah banyak lah cerita di channel-channel orang. Dan kalian juga kalau lihat di fanspage gue udah banyak cerita tentang Om Heru. Jadi kali ini gue pengen ngegali cerita Om Heru ini. Oke Om Heru, perkenalan dulu dong. Wah, nama gue Hero Survival, umur gue sekarang 48 tahun. Pekerjaan fotografer profesional. Cuman saat ini gue sedang fokus di YouTube channel gue sendiri. Nama itu dong, apa? Promosiin dong. Walaupun channel kita masih kecil ya, dibanding Om Heru, promosiin lah. Nama YouTube channel gue Hero Survival Communication. Oh, communication. Terus Instagram ada? Instagram @HeroSurvival. Oh, Heru Survival. Mantap ya buat kalian yang kepo tentang Om Heru nih, tentang ceritanya. Dan di channel dia juga nih banyak nih cerita-cerita horor ya. Bukan cerita tentang Om Heru doang. Jadi banyak lah yang Om Heru ngundang orang gitu kayak gini ya, podcast horor. Dan seru-seru lah. Kalian boleh lihat lah, cek di video Om Heru ini di channel itu Om Heru. Oke teman-teman, jangan banyak bacot ya, jangan banyak lama, kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Nah Om Heru nih, Om Heru, gue penasaran nih sama kisah Om Heru katanya yang apa ya, mendaki Gunung Merapi ya. Tahun berapa itu? 1992 ya? 1992. Nah, ya. itu boleh ceritain gak Om? Gimana sih kisah awalnya? Jadi waktu tahun 92 itu gue belum masuk Mapala. Dan gue waktu mendaki Gunung Merapi itu baru pertama kali. Itu perdana kali. Perdana. Maksudnya perdana naik gunung ya? Bukan pernah naik gunung udah sering. Cuma naik Gunung Merapi baru satu kali. Sebenarnya naik Gunung Merapi itu gue udah 4 kali. 4 kali. Yang desa Kinarejo, Selo, ada beberapa kali ya. Cuman 4 kali nggak muncak, enggak. 4-4 muncak, enggak. Cuman 2 kali muncak aja. Yang 2 kali itu ada yang bakso setelah erupsi Merapi, satunya lagi gagal muncak karena badai. Nah, memang kenapa di tahun 92 itu, kenapa gue bisa cerita di tahun 92 itu, apa ya, bagi gue termasuk unik ya. Kenapa gue bisa ingat, karena kenapa bisa ingat cerita sangat komplit dan lengkap, karena rangkuman cerita dari teman-teman gue itu, dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini memang ada, gue luruskan, banyak yang nanya, kok lewat jalur Kinarejo bisa sampai Pasabubrah? Seperti itu. Sebenarnya kan enggak. Oh, sebenarnya enggak. Enggak. Gimana? Jadi gini. Di tahun 92 itu, gue ada teman gue namanya Kamal, Andri, Dion, dan gue. Nah itu, mereka tuh teman-teman SMP gue. Teman SMP. Teman SMP. Nah Dion itu, ini tokoh sentral ya. Ini tokoh sentral. Ini orangnya bukan fiktif, orangnya ada. Panggilannya nama Dion. Kamal, ini Andri. Berarti nama asli bukan nama samaran ya? Nama asli itu nama panggilan, nama asli mah panjang. Iya. Nah dia itu memang anak seorang kaya, anak pejabat di zaman Orde Baru ya. Kamal, Dion, Andri itu umurnya sekarang umuran semua sama gue, umur 48 tahun, seumuran semua. Masih ada sekarang semua? Masih, yang Dion itu sekarang tinggal di Kanada. Buset. Anaknya 2, Kamal tinggal di Jogja, Andri tinggal di Kepri, Kepulauan Riau.
di situ. Udah Ya semua ya. udah pekerjaan bagus semua. Udah mapan lah. Alhamdulillah ya. Nah, memang waktu itu di Gunung Merapi itu, dan memang pas gue ceritain Gunung Merapi itu gue udah konsultasi dengan si Dion. Boleh nggak gue ceritain itu pengalaman lo? Oh boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih bro, nggak apa-apa, biar jadi pelajaran buat gue juga, buat anak-anak gue juga. Buat orang-orang yang lihat ini semua. Iya, jadi itu, ini bukan tokoh fiktif, bukan fiksi itu, namanya asli semua, tapi panggilan ya, nama asli panjang-panjang, nama panggilan semua. Jadi memang di kala itu masih liburan, dan si Dion itu memang teman SMP gua. Nah, begitu SMA dan kuliah itu di Amerika. Suatu ketika dia pulang ke Indonesia, terus kita ketemuan, ngobrol-ngobrol, gue mau naik gunung yuk, mau naik gunung mana ya, jalan-jalan. Ya, di zaman itu kan, di tahun 92 itu gue baru kuliah tingkat 2 kalau nggak salah. Baru tingkat 2. Baru tingkat 2 kalau nggak salah ya. Baru tingkat 2, di situ, wah. Terus karena mungkin dia sangat tertarik dengan gunung-gunung di Jawa, terus dia nanya, terutama si Kamal, udah ya naik gunung gede aja, pertama gunung gede. Gunung gede, males gue. Emang karakter si Dion ini memang orangnya sombong. Oh, sombong angkuh. Tapi ya? baik. Oh, baik. Jadi kalau kita makan, itu yang bayarin dia semua. Emang sombong, namanya orang kaya wajar lah sombong. Biasa. Tapi kalau orang kaya sombong pelit mah itu kurang aja. Dan dia baik. Emang sombong. Tapi kan mukanya ganteng. Iya bener. Ganteng mukanya kayak Bucek Deep. Kan Bucek Deep. Tinggi, gondrong segini sebahu, hidungnya mancung, putih, tingginya setinggi gua. Lebih tinggi lagi dikit. Ganteng. Dan emang idola di zaman itu. Cewek-cewek pada demen, malah ada sempat beberapa perusahaan-perusahaan kayak film pingin dia jadi bintang film. Dia nggak mau dia orang kaya, semuanya ada. Di zaman itu kita belum punya istri, belum cukup umur, dia udah bisa bawa mobil. Buset. Biasa anak pejabat lah. Iyalah, orang kaya ya. Nah, singkat cerita, setelah ngobrol ngalor ngidul di suatu tempat daerah Menteng, ya kalau dibilang kafe ya di daerah Menteng. Terus si Kamal bilang, Yon, bagaimana kalau kita naik Gunung Merapi? Boleh tuh. Daerah mana tuh? Jawa Tengah. Oh iya, kayak pernah dengar Gunung Merapi. Di zaman gue dulu itu Gunung Merapi tuh berdempetan dengan Gunung Merbabu. Jadi Merbabu. Emang iya. Merapi, Merbabu, Sindoro Sumbing. Benar ya. Kan sering dulu dipakai lintas alam, lomba kebut gunung dan segala macam. Ke Gunung Merapi. Wah, boleh tuh. Tapi gimana Yon ya? Kita dana pas-pasan nih. Udah, tenang aja. Gua ada. Di zaman itu dia paling canggih carrier-nya, paling keren. Carrier udah punya. Carrier udah. Kompor udah keren. Zaman gua dulu tuh masuk kompor parafin. Gua baru lihat tuh dia punya kompor gas. Cuma dia paling keren. Gua nggak tahu lah, udah ada kompor gas. Lu beli di mana? Gua di Amerika. Emang dia sekolah di Amerika. Memang anaknya ya, lumayan pintar. Sekolah di Amerika. Singkat cerita, dia kita naik apa? Ke Jogja, naik kereta. Wah, boleh tuh. Memang dia anak orang kaya tapi senang naik gunung. Enggak senang dia ngajak teman-temannya gitu. Akhirnya singkat cerita memang kita semua dibayarin. Nah, itu sampai di Jogja, terus akhirnya kita ke desa namanya desa Kinarjo. Nah, pas sampai di situ ada namanya seorang kuncen yang sangat legendaris. Sekarang udah almarhum ya, Mbah Marijan. Iya, semua orang kenal sih. Nah, dulu pendaki pada sowan di tempat beliau. Nah, waktu itu gue lupa tuh. Kita kalau nggak salah nyampe tempat beliau tuh siang apa menjelang sore. Nah, lagi sowan itu Mbah Marijan dia tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi yang menerjemahkan itu teman gue namanya Kamal. Dia asli Jawa ya? Iya, sejawa dia. Itu ngomong apa sih ini? Nah, di sini yang kagetnya kan di base camp itu, tapi bukan base camp, tempat Mbah Marijan itu banyak pendaki-pendaki. Tiba-tiba Mbah Marijan langsung, yang jadi fokus matanya Mbah Marijan itu gue dan Dion. Tapi kalau lihat Dion kayak dia ini banget. Soalnya di pakaiannya dia di badan itu menempel kalung. Kalung ini ketapel besi. Apain kok? Gue juga bingung loh, kalau ngapain anak pakai ini? Dan dia namanya anak-anak kaya kan pasti beda, mentereng sendiri. Tiba-tiba Mbah Marijan langsung begini sama gua.
Lah, kenapa tuh Mal? Waduh, ternyata masih ada hubungan terah ini. Gue dulu belum tahu tuh apa tuh terah, kerajaan. Kan gue kan gak enak lihat sama pendaki. Apaan sih kok kayak menghormat gitu. Lama kemudian ada beberapa pendaki datang, dia numpang sholat. Terus pendaki itu bilang begini, "Bah, saya numpang sholat." "Oh silahkan." Terus yang tempatnya bilang, "Bah kok nggak sholat?" Mamanya senyum-senyum aja. Tiba-tiba lagi ini kita ngobrol gitu, tiba-tiba yang pendaki ini teriak, pingsan. Nah, setelah siuman, dia melihat Mama Rijan sedang sholat. Padahal Mama Rijan lagi ngomong sama kita. Ini ada batasan gini lah, apa kayak inilah dia liatin lah. Loh ini Mama Rijan lagi ngomong, ini lagi sholat. Pingsan kata dia ya, kata si pendaki itu setelah sadar katanya. Gue juga bingung gitu. Aneh juga ya. Nah kemudian Mama Rijan setelah itu dia masuk ke dalam, dia berganti pakaian yang sangat bagus sekali. Waktu itu bajunya lengan panjang, mirip kayak baju koko, warna putih gading. Oh, tahu ya. Pakaian rapi banget, wangi. Gue ngomong dalam bahasa Indonesia, "Bah kenapa mesti ganti pakaian, ganti baju?" Terus tinggal Mama Rijan dalam ngomong, ini dalam bahasa Indonesia di translate ya, Iya. ke bahasa Jawa. "Masa ketemu pria pakaian saya mesti begini, sembari begini lagi, aduh kan gue nggak enak." "Mama jangan begitu Mas, saya orang biasa." Gue nggak ngerti waktu itu, nggak tahu apa sih maksudnya kalangan priai apa masih keturunan terah itu kagak ngerti. Gue kan jadi jengah gitu, apa sih kan, masa seharusnya gue dong yang muda harus sungkem sama yang tua dong. Iya, Masa yang tua sungkem sama gue seperti itu. Nah si Dion juga bengong Dion. Nah yang jadi, tapi gue dari situ gue liat Mama Rijan tengah tajam ngeliatin Dion. Nah waktu itu emang udah sore, kalau saya pada asar. Dia bilang gini, "Jadi kita berangkat sekarang. Nanti kita bisa dapat sunset." Sunset sore ya. Terus Mama Rijan bilang, "Jangan sekarang, besok aja." Wah dia keras kepala di situ. Akhirnya setelah gue bilang, "Nggak bisa Yon, kita kan juga baru nyampe, kita istirahat dulu. Mungkin kita ada logistik yang kurang segala macem." Akhirnya dia ngerti, udah deh. Akhirnya dia ngerti. Ini orangnya keras kepala, sombong, tapi apa ya, duit banyak tapi baik sama temen. Ya biar bagaimanapun dia kan bos juga. Udah nih. Akhirnya singkat cerita, kita tidur di malam itu tidak ada gangguan apapun. Paginya kita bangun, biasa sarapan. Terus Mama Rijan ngomong, "Hati-hati ya, kalau misalnya ada cuaca buruk, kalian mendingan turun aja." Terus dia udah, jalan. Wah bener gayanya emang benerin. Cuman beberapa pendaki cewek pada demen sama dia karena ganteng, keren. Cuman kalau yang pendaki cowok, "Mas temannya sombong banget sih Mas." Ya mohon maaf ya teman saya gini, mohon maaf. Oh gue sama teman gue si Kamal Mandri, mohon maaf ya. Udah, kita jalan pagi-pagi itu jalan. Wah tuh treknya kan dari mulai lewatin yang desa Kinarajo segala macam. Nah dia lucu dan kelupaan di dalam cerita gue yang itu. Pas beberapa bulan lalu ketemu sama teman gue si Kamal Mandri. "Kenapa sih kalau kita lewat Kinarajo kok bisa terus pasar bubrah?" Nyata enggak. Kita pas di tengah perjalanan kita ketemu pendaki. Bukan pendaki, masih pagi-pagi gitulah. Sekitar kita. Asli ya? Asli rombongan, mungkin pendaki dari Boyolali atau lupa, pokoknya dari Jawa Tengah ya, apa dari mana pokoknya. "Mas, karena kita belum pernah kan, barengan boleh. Dia sempat nyasar terus kita ngikutin dia. Kita belum pernah semuanya kan, kita ngikutin. Karena gue berpatokan ialah sama dari senior gue, kalau lu belum pernah mendaki gunung itu, lo ikutin sama orang yang udah pernah mendaki. Lo ikutin aja. Lo jangan so tau. Gue inget banget pesan senior gue itu. Sampai sekarang ya. Dan memang waktu itu gue belum masuk pencinta alam, tapi kan gue udah kenal sama para senior pencinta alam. "Oh gitu bang, itu yang gue pegang sampai sekarang." Gue ikutin. "Oh iya udah ikut aja, udah barengan. Itu sempat nyasar, wah. Terus itu sempat lucu. Kayaknya ini jalur kayak ini. Itu sempat ketawa juga di jalan. Nah si dia setelah panjang perjalanan, dia nyelepet. Main ketapel. "Yon, lo ngapain bawa ketapel?" Gue kan dulu di Amerika, gue ikut berburu." "Maksud lo?" "Iya, gue kan dulu pernah ikut kejuaraan menembak, gue juara." "Oh," kita punya, ya orang kaya, itu kan lebih mahal. Bener. Nah, singkat cerita kita sempat istirahat berapa pos tuh ya. Wah tuh energi terkuras habis dari musim, mulai masuk hutan dulu masih rapat banget, vegetasi rapat. Dan lumayan ngebut juga tuh jalan.
Pokoknya kalau dibilang tenaga kita masih bagus, jalannya ekspres. Singkat cerita begitu jam berapa ya? Mungkin habis pada asar jam 4-an itu udah sampai Pasar Bubrah. Sebenarnya itu bukan lewat Kinarjo, bukan Pasar Bubrah, gue lupa tuh. Beda lagi, beda penggungan itu. Mau beda nama ya? Iya, karena kita ikut pendaki itu yang dari Jawa Tengah itu. Mohon maaf, itu ada gue koreksi. Ternyata gue baru dapat penjelasan dari teman gue, si Kamal Mandri. Bukan jalur itu. Kita ikut pendaki. Akhirnya kita apa ya istilahnya, beda jalur. Seharusnya kalau kita Kinarjo nggak mungkin Pasar Bubrah. Nggak ketemu Pasar Bubrah. Apa gue lupa apa namanya. Seperti itu. Akhirnya singkat cerita sampai di Pasar Bubrah. Itu kalau nggak salah tuh jam 4-an. Kalau nggak salah udah sore. Udah sore lah pokoknya ya. Di situ kita dirin tenda, situ banyak banyak pendaki. Nah di situ ya si Dion memang udah gimana ya, dia lihat gini, tapi tangan begini terus. Apa nih namanya? Pasar Bubrah. Wah boleh dong main bola. Wah ya jangan gitu dong ya ngomong, nggak boleh sombong di sini. Ah lo apaan sih lo, banyak nonton film horor lo. Di Amerika, gue naik gunung manapun nggak pernah tuh ada mistis-mistis. Wah pada ngeliatin semuanya kan. Yang cowok-cowok kesel, yang cewek pada seneng. Karena ganteng. Gua akuin dia ganteng. Kalah semua sama ganteng aja. Ya iya. Yang cewek-cewek pada kenal sama dia, ngobrol. Cuma karena ini anaknya emang tengil, kalau bilang sekarang tengil, cepak, sengak. Akhirnya udahlah, kita dirin tenda, kita ngopi-ngopi. Nah, dia tuh duduk di batu besar. Dia main pakai tapel. Nah, ada seorang pendaki nyamperin gua, Mas, mohon maaf Mas, mohon maaf itu temannya. Itu yang di batu itu pada marah gitu loh, ada sosok gitu loh. Yang dilihat ya, gue kagak lihat. Maksudnya Mas, itu marah sama yang teman Mas itu tuh yang bawa ketapel itu. Gak lama kemudian tiba-tiba tuh dia jatuh, kayak dijorokin. Dia nggak marah-marah, lo nggak jorokin gua? Enggak. Lalu jorokin sama sosok yang gaib itu di situ. Namanya juga Pasar Bubrah kan, Pasar Bubrah tuh pasar setan, pasar demi. Iya, pasar setan ya. Iya. Udah terkenal banget. Nah, setelah lama kemudian kita pas maghrib, kita sholat maghrib, dia kagak, masih main ketapel. Yon, makan Yon. Iya, makan. Terus setelah ngobrol, terus ada seorang pendaki lawas di atas gue tuh namanya Mas Gatot. Jadi bawa rombongan pendaki dari Jawa Tengah juga kalau nggak salah. Mas Gatot itu orangnya kurus tinggi, wah, pokoknya tangan keker lah, kayak bener-bener keren banget. Gue liat Mas Gatot itu dari penampilan ikat pala segala macam, bener-bener wah keren lah. Cinta alam kelihatan kan. Nggak pendaki lawas. Mas Gatot bilang gini, Mas itu temenan orang kaya ya. Tahu dari mana Mas? Itu kelihatan dia pakaiannya emang agak sombong ya. Ya gitulah. Ya setelah ngobrol segala macem, terus Yon tidur yuk. Ah lo aja tidur. Kenapa nggak tidur? Ngapain lo memang ketapel? Hati-hati gue bilang main ketapel. Ini banyak pendaki yang apa ngecamp nanti ada kena batu. Udahlah, ngapain ngecamp? Di puncak Merapi kelihatan. Paling 1 jaman. Ayo kita jalan. Paling 1 jaman, paling kita kan lumayan kita dapat sunrise. Ini udah mau sampai jam 5 kalau nggak salah. Ya Yon, jangan Yon, besok aja. Iyalah dekat banget. Kadang-kadang ada pendaki turun. Mas jangan mau muncak ya, jangan, besok aja. Udah kita bilang ini Yon, jangan sekarang, besok pagi aja kita muncak. Kita dapat sunrise. Wah ini masih berdebat tuh, akhirnya mau juga yaudah. Karena beberapa pendaki ngobrolin ke dia, kita kasih pengertian, akhirnya mau. Nah kita makan malam, istirahat, gue tiduran. Pas mau beser, bilang, Yon, lu nggak tidur? Nggak. Kenapa nggak tidur? Bisa tidur. Gue kalau belum ada yang gue selepet dan gue bunuh, gue belum puas. Ya ampun. Emang begitu? Emang begitu? Yon nggak boleh begitu, Yon nggak boleh begitu, Yon nggak boleh sombong gini. Nah gue Kamal sama si Andri langsung, oh gila ya. Aduh gimana? Itu kita sempat ini bertiga kan, ini dalam tenda. Kenapa gitu? Jadi kalau Kamal itu ya mohon maaf ya, Kamal itu masih Andri memang dia punya agak peka ya. Sensitif lagi. Sensitif dan bisa melihat. Gue nggak bisa lihat. Oh gitu ya. Aduh Her, jangan sampai Her. Kenapa sih? Jangan sampai kenapa-napa sama Dion. Udahlah nggak usah ngomong begitu. Nah kemudian karena nggak ada diajak ngobrol, akhirnya dia masuk tidur. Akhirnya tidur. Kalau ada anak tidur, tiba-tiba dia teriak. Dia teriak seolah-olah tuh ada nyekek. Terus
tolong, ampun Nyai, ampun. Hah, ampun Nyai. Gue bingung tuh, asli gue bingung dan panik. Di tahun itu kan belum dapat pelajaran tentang kepecinta halaman, cara mengatasi seperti itu kayak gimana kan? Masih apa ya? Masih apa ya? Noob lah kalau Iya. dalam game. Gimana? Nggak lama kemudian yang pendaki laut itu Mas Gatot. Ini ada apa tuh Mas? Itu Mas Gatot teman saya gini. Nah, Mas Gatot ditolong. Minta mungkin bukan sampai berapa jam, mungkin setengah jaman, dibaca-baca, diambil batu, ditempelin ke jidatnya. Kan otomatis kan karena kejadian itu kan otomatis beberapa tenda pendaki pada ngerubung dekat tenda kita. Rame lah gitu ya. Begitu dia sadar, dia begini. Bingung. Ngapain lo ngebrungin gue lo? Panas nih, sana. Lah memang pas pas beberapa tuh dingin banget kan, keringetan itu. Apa kalau orang bilang rep-repan ya? Rep-repan. Dia tuh nggak bilang gitu. Hah? Ngapain lo ngerombongin gue lo? Sana bubar, diusir. Ya ampun Mas, astagfirullah Mas, temannya kok gini banget. Sampai gue bilang minta mohon maaf ya. Sampai gue bilang Mas Gatot mohon maaf ya Mas, ini. Mas Gatot senyum aja. Ya tolong dijaga temannya, jaga sopan santunnya. Oke Mas. Singkat cerita, setelah itu kita tidur lagi tuh. Nah, pas gue bilang gini, gue bilang sama si Kamal itu ya, gue lapar nih, mau makan nih, udah makan masak. Tenda yang sana udah pada sepi ya. Lama kemudian, gue suara kerincing, udah gamelan, deng. Mal, lo denger nggak Mal? Itu posisinya malam, masih malam. Malam, mungkin jam 11-an. Mal, itu apaan Mal? Lo denger? Pas lihat, apaan tuh? Gue merinding. Itu rombongan kayak pasukan berkuda. Kayak gue lagi nyaman dulu. Mal, sorry Mal, mohon maaf Mal. Lo bilangnya mimpi nih, gue halu ya, nggak halu. Kagak, gue juga lihat. Bener loh. Nah itu ada yang rombongan berkuda itu. Ada yang bawa tombak tuh. Itu nunjuk ke kita tuh. Gue bilang, kayak mana? Siapa nih? Nunjuk. Nah di depannya, di belakang lagi tuh ada kayak bom tuh itu nebarin bunga. Itu mungkin ada ratusan kali itu, kalau salah gitu. Oh pasukan ya yang. Nah si Kamal bilang, ini Domat. Gini suruh begini. Ngapain? Udah gini aja gini. Tapi dalam hati gue, aduh, jangan penunggu gunung ini. Ya udah gue dalam hati gue ya. Udah curiga Om ya. Kok bisa ngelihat gue ya? Ya udah gue mohon ampun kepada para karun yang ada di sini gunung ini. Tapi gue juga berdoa kepada Tuhan dong. Baca yang surat yang gue hafal. Lama kemudian lewat rombongan itu, lah hilang. Kabut tipis. Waktu dingin banget tuh. Keringet dingin. Tiba-tiba hilang ya Om. Banyak itu yang lu pokoknya diliatin kayak gitu. Apa nih ngomongin? Gue gak ngerti bahasa apa itu. Setelah rombongan itu lewat, Gin kesurupannya beda, tangannya ke belakang. Itu kayak ngegendong orang apa ya? Kayak keborgol, Oh, teriak-teriak. Dan tak apa bilang ampun nyai apa segala macam. Ampun eyang, ampun nyai. Lari keluar tenda. Lari, buset. Ya sekarang begini, dia tidur di pojokan. Di sini ada Kamal, ada Andri, baru gua. Kok bisa ngelompatin kita? Oh lompat Om. Berarti otomatis gitu dong. Pasti kita keinjak dong. Ya si itu keinjak dong, si Kamal atau Andri keinjak. Kok enggak? Lari. Nggak lama kemudian Mas Gatot keluar dari tenda. Tiba-tiba Mas Gatot dikejar. Sama Mas Gatot. Dikejar, ditangkap, gulingan di tanah. Akhirnya kan belepotan tanah. Udah Mas Gatot dibacain lagi. Begitu sadar kan nggak mau kan dengan ada kejadian di teriak-teriak itu, kalau bilang kesurupan ya. Itu udah kesurupan itu, memang matanya nggak kelihatan putih. Oh putih semua matanya. Putih semua, udah. Setelah dibaca nama Mas Gatot, dibeli pasir, nggak tahu tuh doanya apa, nggak ngerti lah. Ada bahasa Jawanya juga. Terus gue bilang, begitu sadar, ngapain lo di sini lo, ngubungin gua? Padahal itu malam itu dingin banget, keringetan. Gue bilang, Yon lo kesurupan Yon. Kesurupan apaan? Lo justru ganggu tidur gue. Panas sana bubar. Ya ampun. Sampai gue bilang, Mas Gatot, mohon maaf Mas Gatot. Ya nggak apa-apa, tolong dijaga Mas. Yon, lo karena lo begitu, lo ini banget sih lo ngomong lo. Kalau mungkin bilang sompral kan. Sombong banget lo gini. Lo sendiri, lo tuh aduh. Lo jangan kebanyakan nonton film horor. Halusinasi lo semuanya. Gituin. Di Amerika nggak ada tuh kayak gini-gini. Lah. Kita diem. Pokoknya ngomongnya dia tuh campur bahasa Inggris. Oh campur bahasa Inggris. Ya karena sekolah di Amerika. Iya. Campur bahasa Inggris sama Indonesia kan kita bingung.
Mas temannya sombong banget sih mas. Sombong banget sih temannya, bahasa Inggris mulu. Nah, gak lama kemudian gue bilang, Mas Gatot, maaf ya Mas Gatot ya, saya ngerepotin gini, nggak apa-apa, tapi tolong dijaga temannya Mas Heru. Ya udah, oke. Nah, singkat cerita, pagi kita bangun, tapi bangunnya nggak dapat sunrise kita, karena kesiangan. Karena kita kecapean juga, ngurusin si Dion juga, pasti kurang tidur. Kita tidur nggak tenang. Juga berarti. Dan malam itu alhamdulillah tidak ada gangguan. Kira kita jam 7-an lah, jam 7 bangun, jam 8-an bangun ya, jam 8-an bangun, sarapan baru kita muncak. Nah, di Gunung Merapi itu namanya dulu Puncak Garuda. Ya, sekarang udah gak ada ya Om? Udah gak ada, gak boleh sekarang. Nah, ketinggian itu 2.900 berapa ya, 2.900-an. Nah, biasalah, foto-foto dari biasa, dengan gayanya, gue inget banget tuh, pakai kaos Metallica, inget banget, bendera Amerika. Rock and roll banget Om? Iya, gayanya begini-begini, beneran. Foto-foto. Kalau nggak sampai jam 11 kita turun. Nah, beberapa pendaki dia bilang, Mas, mendingan turun. Nanti kawahnya apa ya, uap itu ya, ngeri apa, wedus itu ya. Wedus gembel ya. Turun ya, turun. Dia turun, nyata ya beberapa pendaki itu yang di tenda-tenda sebelah kita udah pada turun. Nah, begitu turun, atau Mas Gatot, langsung turun. Mas, saya mau makan dulu. Ya, makan dulu, kita makan siang dulu. Mas Gatot bilang, Mas Heru, nanti kalau Mas Heru turun, kalau Mas Heru dengar suara apa aja ya, jangan dihiraukan, fokus aja. Gue ingat banget tuh kata-katanya. Kalau ada manggil, kalau dengar suara apapun jangan dihiraukan, jalan terus, fokus. Ya Mas, makasih hiraukan Mas. Jangan ya, jangan dihiraukan, jangan dihiraukan. Oke Mas, udah. Masih nggak cerita, lo tahu sendiri, habis makan kan pasti ngantuk. Iya. Pasti itu, pasti. Ya, pasti karena udara bagus banget, maksudnya udara cerah. Udara cerah. Sempat akhirnya, loh, kata lo udah jam 2-an. Udah, oke Mas. Turun. Nah, jam 2 kita udah turun tuh. Itu udah jam 2-an lebih tuh. Ya, kita turun. Dia tetap main selepetan terus. Tetap main. Akhirnya kita turun tuh jam 2-an, turun. Nah, selama dia itu turun, dia nyelepet. Wah, Yon, jangan Yon. Apaan sih lo? Lo jangan ganggu hobi gue. Nah, si Kamal bilang atau Andre bilang, ya terserah lah, lo kan bosnya. Ya, kita kan semuanya perjalanan dibayarin sama dia. Gimana lagi Om ya, mau ngebantah juga. Sampai pas lagi kita turun, dia nyelepet, ada burung tuh kena selepetan dia, dan kita semua lihat jatuh burung itu. Nggak tahu burung apa itu, jatuh. Gue bilang gini, Yon, itu burung jatuh, mungkin dia sekarat, lo harus temuin tuh burung dan lo harus makan dagingnya. Kan dalam hukum berburu itu loh, kalau kita nembak binatang harus dimakan dagingnya. Kalau dibiarin itu berarti menyiksa. Bener. Jika kalau berburu kan begitu. Iya. Nembak, lo selepet, lo perangkap harus makan. Kan karena buat kita. Kalau cuman ditembak, diselepet terus kita tinggal, itu nyiksa, itu nggak boleh. Pembunuhan ya Om. Iya, dicari nggak ketemu. Cari nggak ketemu. Itu sampai sore, sampai jam 5, setengah 6. Bilang sama Kamal Amri, astaga, Mah, Dri, ini meleset dari jalur nih. Gila, udah setengah 6 nih, hutan apaan nih? Dan setelah gue tahu itu tengahnya hutan yang kita itu pohon-pohonnya besar semua. Itu hutan patuk alap-alap. Oh, sekarang tahu itu. Setelah itu ya, setelah dari yang turun-turun, setelah itu hutan patuk alap-alap, dikasih tahu sama Mas Gatot. Nah, akhirnya kita camp. Tapi kan itu di hutan itu, gue bukan apa ya, aduh, pohonnya gede-gede semua. Kita diriin tenda, kita mulai masak-masak gitu ya. Gue nggak, mohon maaf ya, gue nggak takut dengan segala apa ya makhluk di situ. Yang gue takut apa, Dionnya itu. Yang sompralnya itu. Yang gue takutnya Dionnya. Waduh, gini mana ya? Dia tetap ini nyelepet segala macam. Tapi akhirnya nggak ketemu. Wah, ini gimana nih ya? Udahlah, gimana nih ya, Andri? Udah, kita diriin tenda aja, nanti ya kalau nasib bagus paling ntar ketemu pendaki, kalau nggak tim SAR deh. Udah ngomong begitu. Ya udah, diriin tenda. Nah, diriin tenda, lagi enak tidur nih. Gue kasih cerita nih. Tengah ya, si Dion itu sekarang di pojokan tidurnya. Gue tidur di depan. Terus kata si Kamal Andri, ada suatu tangan sangat besar sekali narik badan dia, keseret ke atas, ke tengah hutan. Gue kaget. Malam itu bangun. Oh, itu malam kejadian. Malam. Dia ditarik loh sama tangan besar. Lo gila lo, yang bener lo. Kita center, bener nggak ada Dionnya. Kita nyusurin hutan itu, mana Dionnya? Sampai gue merinding nih. Nggak ada. Wah, gue bilang gini, wah celaka nih. Kalau Dion sampai bener nggak ketemu, modar nih kita nih. Pasti ditangkap polisi, pasti ditanya sama polisi, ditanya sama orang tuanya. Gue bingung nih, aduh gimana, kok bisa ditarik?
makhluk apa tuh? Gue nggak tahu, gue liat cakarnya gede banget. Tangannya segede pohon kelapa, pohon pinus lah. Nggak tahu sosok apa itu. Iya, Nah, lama kemudian kan kita memang bikin apa IKP unggun gitu ya, tapi bukan nebang ya, motong apa ambil ranting. ranting. Kita ngerokok gini ya. Terus ada anak kecil pakai celana pendek, tapi pakai ketapel kayu. Cuman di situ gue nggak ada pikiran apa ya, nggak ada pikiran wah ini apa, ini demit apa, nggak ada, karena memang di situ disebutin kabut tipis. Oh, kabut tipis. Ngapain? Kamu, kalau orang Jawa bilang, Le, ngapain? Kata teman gue si Kamal yang orang Jawa. Ngapain, Le, ini? Terus tiba-tiba anak kecil, nggak tahu, anak kecil gagu. Ah, Bro, jangan-jangan dia tahu tempat Dion. Udah, gue ikutin. Pas kita nengok, nggak ada tuh anak. Gue kabur ke dalam tenda. Wah, gila, siapa tadi ya? Wah, nggak tahu deh. Nah, malam itu nggak bisa tidur. Wah, sembari gue bertiga Kamal sama Andre, ini gimana ya, ngerokok minum ngapain gitu ya, ngapain ya, itu nggak ada obrolan, cuma ngerokok doang. Karena parno itu Om ya. Akhirnya si Kamal sama Andre tidur, gue nggak tidur, gue mah, aduh pas udah lama tidur, gue ini kebal kencing, pas gue kencing aku udah mau kencing ya kalau ada bilang numpang, tapi gue kencing di pohon, pas gue lagi begini kencing. Terus ada kayak seorang tua, kayak kakek, pakai caping. Wah, gue langsung ngejoprak, gue jatuh. Terus dia turun, loncat bukan turun ya, loncat tuh kayak apa? Pelan, sampai jatuh di tanah tuh nggak bersuara. Kayak terbang gitu ya. Tapi melayang, bukan terbang. Melayang. Bilang, nyuwun sewu Mbak, Bapak siapa? Dia senyum aja. Mohon maaf, Bapak siapa? Dia senyum aja. Kamu mau ikut apa, kamu mau lihat teman kamu? Iya. Bapak tahu Itu pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia. tapi gue ngobrol dengan bapak itu bukan ngomong kayak gue sama lo nih, kayak ngomong batin aja. Oh, batin. Kayaknya gue ngomong tapi apa, bapak itu ya mungkin udah tua 60-an kakek itu, tapi bibirnya nggak bergerak, tapi kayak ngomong batin aja. Kok seolah-olah gue bisa ngobrol gitu loh. Dari hati-hati. Apa sih namanya sih, ngobrol telepati mungkin. Telepati. Gue liatin, nah ini bener apa nggak gitu kan, tapi itu kabut tipis, gue nggak bisa lihat kakinya, Remang-remang ya karena gue berpikir positif, mungkin orang kampung nih gitu. Gue liat, sebentar Pak, saya panggil teman saya. Nggak usah, kamu ikut sama saya, udah kamu tenang aja. Malah Andre bangun, kagak bangun. Gue ngikut, pas gue lihat, ayo ikut saya datang ke sini diutus sama leluhur kamu. Leluhur mana? Udah, nanti kamu tahu sendiri. Gue ngikutin, tiba-tiba pas gue ngikutin terus gue lihat loh, di tempat apaan, kayak suatu perkampungan. Gue ngikutin kayak lembah gitu nih, apaan ya? Ngikutin. Nah, di suatu perkampungan itu tuh kayak orang rame, gimana sih kalau api unggun? Oh, yang ngerti. Rame-rame kan? Ada anak kecil, ada orang tua. Ngobrol-ngobrol itu nggak jelas. Nah, ada gue liat, siapa dari jauh nih, kayak di pohon, terus dicambukin sama seorang putih sangat cantik. Iya, dicambuk. Pas gue liat, aku gini nih. Lah, Dion, gue lari langsung. Dion, lari. Bener tuh Dion. Lu tolong. Nah, gue nggak hero sih yang si putri nyambuk dia. Dia diikat. Gue melepasnya nggak bisa. Tiba-tiba pas gue mau ini lagi, mental gue kayak ada membentuk sesuatu nggak kelihatan. Tadi kenapa gue bisa ingat? Kelihatan tuh ya. Ya gue anggap jangan-jangan di kampung orang nih, kan begitu pikiran gue kan gitu. Nggak ada pikiran ini, nggak ada pikiran mistis, nggak ada. Kampung orang nih. Kenapa dicambuk dia? Dan aneh, cambuknya itu beda banget, cambuknya panjang banget. Tolong ampun segala macam, pokoknya begitulah. Sampai gue bilang, gue mana-mana selalu bawa pisau. Gue buka itu nggak bisa. Kalau pisau itu baru nggak bisa. Sampai gue bilang sama si yang kakek-kakek ini, kayak tolong. Ngapain kamu peduli sama teman kamu? Temen dia nggak peduli sama kamu. Dia udah kurang ngajar di gunung ini. Maksud kakek apa? Dia sombong banget, dia membunuh hewan Dia sombong sekali dan membunuh hewan peliharaannya Nyai Gadung Melati. Jadi hewan itu yang dibunuh dia tuh hewan. Ya, itu hutan patok alap itu. Tapi mohon. Sampai gue kayak menyembah gitu kan. Udah, kamu nggak usah ini. Ngapa kamu udah sama dia?
Nggak tahu seperti apa, tiba-tiba kakek itu ngobrol dengan sosok itu, yang putri itu. Mungkin ada kayak pendapat, gue nggak tahu sama apa. Sampai akhirnya bilang, udah kamu bawa teman kamu. Oh, udah. Nggak tahu gimana gue bisa bawa si Dion. Udah, yang tenang aman. Jalan. Gue penasaran nih, ini bener nggak sih nih? Bener kampung nggak? Gue ke belakang nggak ada. Hilang, tiba-tiba hilang. Loh, kok gelap banget? Nah, gue bilang, gue teriak Kamal, gue teriak-teriak itu, teriak mana nih ya? Kalau nggak salah itu udah mau pagi tuh, kayak udah mau pagi nih, menurut gue. Subuh kali ya. Akhirnya gue dengan sangat itunya, dengan sangat blow on, dengan sangat gobloknya, gue ingat di kalung gue tuh ada peluit, goblok banget, gue tiup peluit, peluit bahaya, 3 kali. Ternyata tuh udah pagi. Udah pagi, tiba-tiba pagi bagaimana? Udah pagi. Udah pagi ternyata tuh, mungkin jam 3 jam 4-an. Makanya pas di situ gue dengar saip-saip ada suara ajan. Saip-saip ya. Apakah tuh halu nggak ngerti. Mungkin halu, anggapnya halu gue. Aduh. Nggak lama kemudian benar ada si Kamal sama Andri. Oh, ternyata jaraknya jauh banget. Ternyata tuh ya. Ternyata itu bukan semalam, besoknya. Oh, besoknya. Gila. Ternyata bukan 1 malam, besoknya. Berarti 2 malam ya hitungnya. Kayaknya seperti itu. Dan jam itu kan naik gunung itu masih sepi orang, nggak ada begitu banyak. Gila, Rol. Gue pikir lo udah ngilang. Gue udah putus asa. Gue mau panggil tim SAR mau turun, mau nekat nih. Akhirnya dia, kenapa lo bertahan? Ya karena kita logistik masih banyak. Gue habisin aja itu rokoknya Dion. Memang dulu rokoknya banyak dulu bawa. Akhirnya singkat cerita kita bawa ke tenda. Nah, Dion bingung. Yon, ya. Kok ngomong, Yon? Ya makasih Roy ini. Begitu ngomong kayak biasa kayak gini, nggak ada suara, gagu. Gue pikir ya mungkin depresi apa stres kali ya. Udahlah, Yun makan. Singkat cerita udah pagi tuh kan. Malah yang bener Mandri, masa gue 2 hari sih 2 malam. Iya, udah katanya nggak usah dibahas, nanti aja. Ini gue dapat cerita ini setelah sebulan yang lalu ya, sebelum kita PPKM yang pertama tuh gue ketemu sama si Kama sama Andri. Ketemu. Nggak begitu ya. Detailnya ya. Dan memang itu memang ada yang kurang. Ada yang kurang komplit karena yang diceritain itu memang kurang ini. Kurang maksudnya ada beberapa yang Kamal ingat dan si Andri ingat bukan begini. Oh, ternyata bukan semalam di desa itu, desa gaib itu. 2 malam. Cuma mungkin rasanya semalam Om ya. Iya, perasaan gue cuma malam itu terus ketemu pagi gitu aja lah. Anggap aja gue halusinasi. Kita cerita, kita beberes. Yon istirahat dulu, Yon istirahat. Linglung. Pokoknya kepayahan. Dia bilang, Yon bisa jalan. Gagu. Wah, gue stres gue situ. Kok gagu ya? Si Andri bilang gini, mungkin dia stres kali. Lo kan lo bilang katanya ketemu di bawah yang diikat pohon. Si Kamal bilang, udah gak usah ceritain. Udah nanti aja kita cerita. Beberes tenda. Nih jalan pulang kita gimana ya? Gua nggak tahu nih. Lo bawa kompas gak? Kompas dibuka muter. Oh, muter jadi kayak magnetnya tuh muter ya? Gimana nih ya? Udah mungkin kita kurang berdoa kali ya. Berdoa. Terus berdoa. Lama kemudian berdoa. Kita lihat ada burung apaan nih ya? Burung itu gitu ini jalan. Jadi kalau gue sekarang mungkin kayak kita di laut lah. Apa ya? Jalak ya? Bukan jalak, kalau jalak bukan. Kayak burung apa mungkin? Gagak ya? Bukan gagak, nggak tahu burung apa. Pokoknya burungnya bagus lah, kayak burung perkutut. Hitam Om. Abu-abu. Burung apaan nih? Nah, si Kamal bilang begini karena dia peka. Kayaknya nih burung menunjukin kita jalan. Kita ngikutin. Ya karena ada beberapa yang belum gue cerita di situ kan. Iya, cerita gue. Kita ngikut. Detail banget ya. Kan masih bingung loh. Kok bisa ketemu pendaki? Nah, kita ikutin burung. Kan si Andi juga sempat berdebat, kok ikutin burung sih? Masih percaya sama binatang. Si Kamal bilang begini karena dia orang ya kepercayaan ya. Udah ngikutin. Kemudian ada kita ketemu pendaki. Dia naik. Nyata diutus sama Mas Gatot. Mas, ini yang dari yang Mas Heru mana saya? Ditanya Mas Gatot, saya disuruh Mas Gatot nyari Mas. Itu Mas di mana? Enggak tahu, saya hutan itu tuh di bawah. Ya ampun Mas, di situ nggak camp? Iya. Ya ampun Mas, itu hutan itu angker Mas, itu patok alap-alap. Astaga. Udah Mas, ini kenapa temennya? Itu yang kemarin Mas Gatot, iya. Bawa, dipapah kita. Bukan dipapah, maksudnya ditolongin, maksudnya dibantuin. Mas, air ada? Ada. Dikasih air Dion. Mas Dion gimana? Mas kok gagu? Nggak tahu. Udah bawa turun. Tinggal cerita ya, turun.
Sampai di tempatnya Mama Rijan langsung lihat begini, geleng kepala. Apa yang kamu lakukan di atas? Kamu sudah kurang ajar di gunung ini. Itu kan tamparan juga buat gue dan teman-teman. Dan dia langsung bengong ya, kayak orang gimana sih, orang linglung? Kayak orang linglung ya. Nggak ini, gitu. Bilang gini, Mbah, kenapa teman saya gini? Mama Rijan diam aja. Sebaiknya kalian pulang, tinggalkan gunung ini, gitu. Dan Mas Gatot juga ada di situ, Mas Gatot. Mas Gatot nggak pulang ya? Ada di situ, karena dia masih ngurusin yang wisatawan itu. Ternyata Mas Gatot masih di situ. Dia lagi makan di warung, pasti tempat Mama Rijan. Cerita kan udah di situ. Karena kemudian kita bener dari situ kita di Suginharjo, kita ke stasiun Jogja, dari stasiun Jogja kita pulang. Bener pulang. Ke Jakarta. Sepanjang kita jalan itu dia bengong aja. Dan yang lucunya lagi yang di Mama Rijan, kan ada anak kecil anak kampung tuh. Iya. Pada bawa ketapel, dia langsung teriak-teriak gitu. Padahal itu siang loh. Ketakutan, loh kok gagu nih anak. Bingung juga tuh, mungkin Mama Rijan bingung. Mama Rijan sampai bilang begini, dalam bahasa Indonesia diterjemahin ya. Mohon maaf ya, dan Mas Heru kalau pelayanan saya nggak kurang berkenan di gubuk saya yang sangat jelek ini. Mama Rijan jangan begini kepada saya orang biasa saja. Mama Rijan ngomong begitu. Ya, Al-Fatihah buat Mama Rijan. Nah setelah itu singkat cerita pas sudah kita di stasiun kereta, dia masih tetap gagu. Masih bisa ngomong. Tapi anehnya dia bisa tahu nama kita. Yon, siapa gua? Heru. Siapa? Andri Gamal. Begitu ngomong biasa kayak gini nggak bisa ngomong. Jadi sepanjang jalan, dulu di kereta bisa ngerokok boleh. Di bengong sembari lihat pemandangan, ngerokok, minum, biar makan. Gimana sih kayak orang, ya mohon maaf, kayak orang idiot gimana sih idiot? Bener kayak gitu. Tapi ngerokok mah ngerokok gitu ya. Makan iya, kayak kerebur cocok hidung gimana sih? Makan. Iya. Makan. Makannya banyak banget. Kenapa nih gue bilang? Tapi kita nggak ada berpikir ke arah situ. Mungkin aura, mungkin ya negatif udah gue anggap itu udah hilang. Udah hilang. Gue anggap begitu. Mas Gatot orang bilang begini, Mas Gatot. Ya udah baik-baik aja ya, Mak. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Mas Gatot ngomong begitu. Oke Mas, makasih. Nah, ternyata Mas Gatot itu sama si Kamal itu ternyata sempat tukeran telepon. Karena cerita sebelumnya itu kan gue nggak tahu. Jadi si Kamal karena bisa ngomong bahasa Jawa ya, gue kan bisa ngomong bahasa Jawa. Walaupun ibu gue orang asli Jawa. Sempat tukeran telepon. Zaman itu belum ada handphone, Sempat tukeran telepon. Ya, kita pulang. Sampai di Jakarta ya udah kita pada pulang ke rumah masing-masing. Tiba-tiba orang tuanya dia nelfon kita. Ada apa dengan anak saya? Kenapa tante? Kenapa om? Panggil kita ke rumahnya. Kok dia begini? Saya ngomong. Gue ceritain detailnya itu. Dari A sampai Z lah. Mana mungkin? Orang kaya, pejabat. Mana percaya begitu? Iyalah. Padahal dia orang Jawa. Masih ada keturunan dari keraton lah gitu lah istilahnya. Antara Jogja dan Solo. Masih ada kerabat gitu dari ibunya. Nggak percaya kayak gitu. Masa sih gini, masa sih nggak mungkin. Ya gimana tante, begini. Ya udah mungkin paling kata dokter gimana, kata dokter katanya hipotermia lah. Itu di situ ada dokter. Gue bilang dokter tidak mungkin hipotermia. Dia mengalami kejadian di luar nalar. Depresi. Kalau dokter bilang depresi saya percaya. Depresi itu kan dia mengalami suatu ketakutan yang sangat depresi. Akhirnya dokter itu ya nggak tahu gimana caranya dia diam sampai gitu. Karena gue ceritain masalah yang gaib di Gunung Merapi itu, ya nggak percaya lah orang kayak gitu. Ya kita ngelihat. Apalagi yang hidupnya di Amerika itu ya, di luar negeri. Iya, udah. Lama kemudian, udah kita kesibukan masing-masing, gue kuliah segala macam. Nah, si Kamal telepon, bro, lo tau nggak Dion? Kenapa kabarnya? Di rumah sakit jiwa. Yang bener lo, jangan bercanda lo. Iya, gimana ceritanya? Kita ngumpul dulu nih. Coba tahu, gue nggak jelas nih ngomong di telepon. Ketemu kita bertiga, gue Kamal Andri. Jadi rupanya itu di rumah itu Dion tuh kalau malam teriak terus. Kalau malam. Mungkin kalau orang bilang tuh kesurupan, tapi orang tuanya bilang nggak begitu. Stres ya. Gila. Karena kenapa? Udah berbagai pengobatan medis, pakai dokter, sampai orang pintar dipanggil semua paranormal ya, Mak. Dia cerita beneran. Akhirnya sampai dia nggak percaya sama dokter, akhirnya panggil orang pintar. Baru nggak percaya juga. Nggak percaya juga ya. Nggak percaya juga. Oh ini masih yang di Gunung Merapi masih ngikut gitu katanya. Terus kalau dia tidur masih dimimpiin gitu katanya begitu, teriak-teriak.
Kita kan juga bingung gitu kan. Di mana sih tante, om, rumah sakit? Datang sana rumah sakit jiwa daerah Grogol. Bener di rumah sakit jiwa. Astaga, kaget gua. Kok bisa begini? Yon, ingat gua. Ingat, masih gagu. Heru, Kama, Andri, ingat. Yon, gimana kabar lo? Rokok, gini dong. Rokoknya gak bisa nyebutin gini dong. Kasih. Gue ngobrol sama dokter, itu kenapa dok gini-gini? Ya dia mengalami ini lah gitu, bahasa kedokteran lah, bahasa psikologi lah. Ya. Oke, iya. Nah, setelah itu apa ya? Itu kan berapa bulan kan? Sekarang gue ngomong gini, masih kan nggak lo dulu waktu kita naik Gunung Merapi itu, ada Mas Gatot, masih punya kontaknya nggak lo? Wah nggak tahu deh, itu belum nggak tuh? Besok-besoknya langsung, Kamal telepon gue, gue ternyata masih ada keselip di dompet gue nomor telepon Mas Gatot. Singkat cerita ditelepon Mas Gatot, kita ceritain masalah si Dion itu. Mas Gatot kaget, nggak bisa jawab sekarang ya, besok aja ya. Udah, malah besok telepon lagi Mas Gatot. Zaman dulu kan belum ada handphone, telepon modal rumah. Jadi kalau nggak salah Mas Gatot itu wartel ya? Bukan wartel, dipanggil tetangganya lah istilahnya. Di rumah tetangganya minta telepon, dipanggilin. Jadi agak lama begitu. Ntar ya orang dipanggilin, baru datang 5 menit lagi baru kita telepon. Panggil Mas Gatot kita, Mas Dion begini. Oh gitu ya. Gini aja ya. Kalau bisa keluarganya Dion ngundang anak yatim 40 orang, bikin tawasulan dan kasih apa ya, kalau dibilang kasih zakat apa kayak gitulah. 40 hari. 40 orang. 40 orang. Pengajian. Gue utarakan itu, ternyata keluarganya menyetujui. Dan situ ada padenya. Ada padenya. Pade itu paman ya? Paman. Ya, pamannya tuh ngerti kayak gitu. Jadi selama dia di rumah sakit jiwa diterapi pakai kelapa. Oh, kelapa. Kelapa, nggak tahu, mungkin ada bacaan, nggak ngerti lah gue seperti itu. Nah, dia bilangin gitu. Terus coba kamu lihat lagi Dion. Oke, Mas, saya lihat. Nah, waktu itu si Dion gini. Kenapa ya gini-gini ya? Baju dibuka, pas gue lihat di belakang punggungnya tuh. Gimana sih kalau lo digaruk sama teman gimana sih? Oh iya. Besetan. Besetan apa? Baret ya? Baret apaan nih? Kok banyak banget baretnya? Kayak gitu. Dan pada tanya Mas Gatot, pas setelah kita lihat di punggungnya, kan belum ada handphone, kita belum nggak bisa kasih foto. Mas, belakangnya punggungnya dia ada baretan. Saya waktu itu ingat cerita yang di itu, Mas. Pengalaman waktu dia hutan patuk alap-alap yang teman Mas Gatot bilang, dicabuk sama putri itu. Dicabuk ya itu sama putri. Oh gitu. Ya udah, nanti undang aja anak yatim 40 orang tawasulan selama berapa hari, lebih lah. Itu hampir setengah tahun loh. Sama. Pokoknya sebulan sekali, sebulan 2 kali lah. Kalau nggak salah sebulan 2 kali tawasulan itu ngundang anak yatim, terus kasih sedekah gitu kan. Kalau baretannya kurang satu, nanti misalnya baretannya 10 ya, gue udah lupa tuh baretannya ada berapa baretannya. Insya Allah Dion bisa bicara lagi. Benar. Jadi ya kalau gue bilang pertolongan dari Tuhan juga kan, dari Allah. Coba nanti lihat ya. Nanti kamu telepon saya lagi. Pas udah sebulan, Mas, setelah itu gimana? Baretannya sebelah ini berkurang. Alhamdulillah. Terus undang anak yatim, karena dia orang berkecukupan ya, sanggup lah iya. Ada ngundang anak yatim, ngundang ustadz, kita doa tawasulan. Tuh, kita ngikut. Sampai pokoknya singkat cerita berapa bulan yang kemudian baretan itu tidak ada. Tapi kita nggak ngikutin. Tiba-tiba dari temannya Dion nih, lu ketemu Dion nggak? Belum, Dion udah di rumah. Bohong lu, bukan bener lagi, yang bohong lu. Ayo mau ke rumah Dion, ayo. Udah tahu tuh cerita lo di Merapi. Udah ceritain. Oh gitu, penasaran. Akhirnya kita datang ke rumah Dion, beneran ada di rumah. Loh, kok mukanya seger banget. Dulunya kayak kurus, kering, kalau jadi berisi. Mana aja lo? Jadi apa ya, kayak seolah-olah tuh nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi kan udah berapa bulan kemudian, hampir setahun itu, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan lewat kalau nggak salah. Yan, lo ini beneran lo ingat gue? Lo bisa ngomong? Iya. Akhirnya kita ngomong sama orang tuanya. Ternyata orang tuanya ini mengakui gitu. Mohon maaf ya, memang di samping kita semua sibuk, kita juga lupa mendidik anak kita caranya sopan santun. Gitu orang tua yang ngomong begitu. Mohon maaf ya. Terima kasih kepada kalian telah menemani Dion. Mohon maaf saya dulu emosi, nggak percaya kayak gitu. Karena kenapa kita bisa begitu? Ada padenya.
Pamannya yang ngerti. Nah, pamannya dikasih tahu begini baru tuh kita percaya. Paman itu adiknya ibunya. Heeh. Ini begini loh Dion gitu. Ternyata memang di mimpinya itu bener, dia yang sosoknya itu. Oh, yang di Pecut mimpinya. itu. Kurang ajar kamu di gunung ini. Kamu mendingan tinggal sama saya. Kayak seperti itulah. Oh, dari di mimpi dia tuh dia dipecut-pecut ya. Iya. Pecut lah dia apalah gitu. Karena udah kurang ajar. Membunuh hewan kesayangan saya. Kan Ya. situ dia melihat ada kerbau diselepetin sama dia. Padahal gue nggak liat kerbau loh. Ada kata kerbau. Itu peliharaannya Nyai Gadung Melati. Katanya kan begitu. Hutan Batok alap-alap, dan gue juga baru tahu itu namanya hutan batok alap-alap, dan hutan itu sangat angker. Kita nggak tahu karena kita mencari burung itu yang diselepet sama Dion, nggak ketemu memang. Akhirnya kita salah jalur seperti itu. Akhirnya singkat cerita ngobrol di pagi itu ya, setelah ngobrol panjang lebar lah, setelah sarapan itu orang tuanya nih, yaudah silakan kalian bernostalgia santai-santai gitulah. Akhirnya ngomong sama Dion, masih mau naik gunung lagi nggak? Mau. Wah, boleh dong kita naik gunung lagi. Asal jangan Gunung Merapi. Kenapa? Nggak ada, nggak usah komen. Jangan mau. Dan dia juga mengakui bahwa dia itu mengaku salah, dia minta mama kita telah berlaku sombong, dan juga nitip salam juga pada Mas Gatot yang telah ngerepotin. Dan dia juga bilang, ada teman Mas Gatot nggak? Benar, ditelepon sama dia, Mas Gatot. Ditelepon sama dia. Oh iya, lu mesti teman Mas Gatot lo, telepon. Tapi kan nunggu lama kan, mungkin kan Mas Gatot numpang telepon. Dari telepon Dion terima kasih, kita ngobrol juga Mas Gatot ganti-gantian telepon dari rumah Dion. Berarti apa? Interlokal itu. Interlokal. Nggak masalah, pejabat, kaya. Iya. Nggak masalah. Nggak apa-apa di interlokal, nggak apa-apa telepon. Karena terima kasih kan. Ya, setelah itu ngobrol ngalor ngidul lagi. Gimana ya, masih mau naik gunung? Mau. Tapi nggak mau Gunung Merapi. Kenapa? Nggak mau lagi. Kapok kali dia. Iya, gitu. Jadi dia bilang, ternyata di Indonesia itu ada makhluk yang ikut sama kita berdampingan. Baru dia percaya. Dan semenjak kejadian itu, dia meninggalkan hobinya berburu. Jadi senapan, ketapel, panah, semua dikasih. Tadi dikasih orang, tadi jual. Dia bilang begitu. Dan sampai sekarang ini, dia masih ada umur seumur saya. Umur 48 tahun, anak kedua, ditinggal di Kanada, istrinya orang Kanada. Tapi jarang pulang ke Indonesia. Mau pulang kalau udah COVID kita mereda. Oh, Dan mau naik gunung sama gue. buset. Nanti akan gue tunjukin orangnya. Iyalah. Orang itu ada, bukan fiksi, bukan fiktif, ada. Gitu. Dan juga Dion, nih yang lo gue udah cerita ini, anak lo udah nonton gimana? Wah, gue mana gue udah salah-salahin. Papi kok begini sih mudanya? Itu. Udah, kamu jangan ikuti papi. Iya, seperti itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang yang udah gue ceritakan di channel Kembara Sunyi, ada apa gerangan, apa ya, masa siluman soal ikut sebut ya. Dia itu semua baca. Dan emang dia suruh anaknya nonton nih. Ini dulu papi begini loh, kamu jangan ngikutin. Oh, anaknya nggak ngerti Indonesia udah. Ngerti? Anaknya ngerti Indonesia, bisa bahasa Indonesia, diajarin sama bapaknya. Masih diajarin, karena itu menyangkut budaya ya. Iyalah. Seperti itu. Lucu juga, seru juga. Iya. Sampai sekarang ini. Kalau tulisan itu masih lagi, ya diminta sama YouTuber. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kan buat pelajaran buat dia juga dan anaknya. Dan istri juga akhirnya, istrinya orang Kanada. Oh, is Indonesian tradisional. Tradisi Indonesia. Ya, bilang mistik, bukan mistik, bukan. Kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Gitu. Dan ya mudah-mudahan kalau setelah ya mungkin kalau dia kan tinggal di Kanada, kalau mungkin kita udah mereda, terus arus pariwisata udah bagus, dia mau datang ke Indonesia. Semoga aja diajak podcast sama ya. Nah, mudah-mudahan ya biar ada ini dong, dan gue juga Iyalah, mau biar nanti lengkap, podcast ada si Kamal, ada Andre, ada Dion, gue mau banget. Tapi gue bilang, kalau Dion datang ke Indonesia, mau nggak kita ngumpul? Lo podcast channel gue, boleh tuh. Bernostalgia om ya. Iya, sampai sekarang masih sama gue masih sempat video callan, masih di kota-kota aja. Halo gila, nggak apa-apa, kan pelajaran hidup. Seperti itu. Oh, jadi cerita seperti itu om ya. Dan ya cukup video seperti itu ya. Gua mau tanya nih om ya sesuatu. Nah gua penasaran om. Mau nanya beberapa hal ya ini. Penasaran gua yang dimaksud Bang Marjan tuh yang keturunan apa itu kesatria tuh ke om itu. Maksudnya apa itu om? Masih ngerti? Jadi gue ketemu jawabannya di umur 40 tahun. Umur 40 tahun. Baru Di tahun tahun ya? 2013 iya. Benar nggak sih emang apa benar keluarga kita dari terah kerajaan? Gitu, nyata gitu. Masih ada sangkut paut darahnya gitu ya? Iya. Jadi emang sosok Kuncen itu, juru kunci emang bisa melihat. Iya bisa melihat. Ya, dia bisa ngobrol sama yang penghuni gunung. Karena Mbak Marjan juru kunci Gunung Merapi. Boiem Gunung Lawu.
Bahdipo Gunung Semeru. Benar. Nama juru kunci kan yang memberikan penerangan kepada kita. Itu tuh Om, kerajaannya tuh kerajaan Jawa maksudnya itu. Iya, kerajaan Jawa. Oh, dari darah ibu berarti ya? Dari kerajaan terakhir Majapahit. Berarti sewaktu ngedaki itu Om nggak tahu sama Nggak sekali. tahu sama sekali. Apa itu nggak ngerti sama sekali sama kayak gitu kan? Nggak ngerti sama sekali. Terus ya Om, yang kata Om nih, apa yang kok jalur Kinarjo bisa pasar bubrah tuh? Maksudnya itu salah jalur apa gimana Om? Salah jalur sebenarnya itu. Oh, beda Ada kita jalur. ngikutin pendaki itu. Kalau nggak salah dari Magelang apa Boyolali kalau nggak salah ya. Lupa gue. Jadi buka jalur gitu? Enggak buka jalur, enggak. Cuma Ya, salah. ya mungkin terabas dikit ya. Seharusnya nggak lewat Kinarjo itu nggak bukan pasar bubrah, bukan. Apa gue lupa tuh. Tapi mirip pasar bubrah. Kalau pasar bubrah dari Selo pasar bubrah. Iya. Iya kan. Sebenarnya apa namanya gue lupa. Tapi itu di pasar bubrah ya Om? Ih, kebanyakan nanya, lo kok dari Kinarjo kok tebusnya pasar bubrah? Ya, ternyata dari si Kamal bukan. Kita ngikutin pendaki, kita salah. Ternyata pendaki itu juga salah jalur. Tapi kan ujungnya kan nyampe Pasar juga. bubrah iya. Iya. Terus ya Om ya, apa ini yang para juri itu ya? Itu jelas banget apa gimana Om? Jelas Lihat? banget itu. Apa remang-remang gitu Apa kelihatan? itu hologram? Maksudnya hologram apa cuma bayangan gelap gitu? Kalau di Hologram. tempat gelap kan kelihatan bayangan gelap. Kan waktu itu memang di malam itu emang gelap tapi nggak gelap gulita ya, nggak gelap, nggak bukan terang bulan, ada bintang. Ada bintang. Jadi kelihatan. Hologram itu, Mukanya kelihatan. kelihatan semua jelas. Pasukan zaman tinggi orangnya. Cuma berdua doang yang lihat ya. Iya. Maksudnya Om lihat langsung gini apa Om di dalam tenda gitu? Di luar tenda. Oh di luar tenda lagi masak ya? Lagi masak, lagi ngobrol gimana sih? Kalau kelaparan gimana Juga. sih? Masak itu. Ya apaan nih? Suara gong. Ternyata Mas Gatot juga denger. Oh pasti Gatot dengar. Iya, Tapi Mas dia nggak Gatot kan. lihat ya? Mas Gatot lihat. Oh iya. Itu artinya apa Mas? Itu teguran itu, benar. Ya, bener yang mungkin dari situ kesel, nunjuk. Akhirnya kan dia keserupan itu langsung kayak ke borgol gitu di. Langsung lari-lari ya? Kan Mas Gatot lebih inilah, dia lebih ngerti Mas Gatot, dia bisa nyembuhin orang kesurupan kok. Dia ngerti kayak begitu. Serem juga Om ya. Kayak pas lo lihat kayak di film Laga lah kolosal seperti itu. Iya. Itu gue lihat. Kayak prajurit-prajurit zaman dahulu lah gitu ya. Ternyata Mas Gatot lihat tapi di dalam tenda, dia dalam diam aja. tenda. Dan di dalam tenda lagi ngobrol dia katanya sama ada beberapa terjaga. Udah diam aja, jangan keluar tenda. Gitu. Tapi Mas Gatot ngeliat katanya. Ya nama tenda bisa kan gini kan? Iya. Oh, udah. Kata Mas Gatot, "Oh, kamu di luar?" "Iya, Mas." Ya ampun. Seharusnya kalau gitu di dalam tenda aja. Ya kita lagi lapar. Itu nunjuk ke Om ya, bukan ke dia Nunjuk. ya. Ya kan di situ kan gua ada dua di situ gua sama Kamal ditunjuk. Dia tadi tidur. Tapi dia ngomong bahasa Jawa apa enggak? Nggak tahu itu bahasa apa. Kayaknya marah gitu nunjuk. Iya. Ya, kata Kelihatan Kamal, lah gitu ya. Ya udah bukan gini lagi, kita begini. Minta ampun gitu. Ya itu. Seperti itu. Ya Om, terus ada nih pas di Om tuh pas ke desa tuh ya tau gak? Ke desa tuh itu Om ngerasa emang nggak ngerasa itu desa gaib apa gimana gitu? Nggak ngerasa. Nggak ada Karena pikiran kayak gitu. pikiran gue hanya ketemu Dion. Kemudian Karena gue ketakutan kenapa kalau dia nggak ketemu kita habis bisa di penjara dong. iyalah. Kan bapaknya pejabat. Ya Kan juga. ikut anaknya. Kan otomatis kita harus jaga anaknya. Iya. Nggak ada pikiran gitu, nggak ada. Ya gue pikir ketemu kampung nih, enak ditolong. perkampungan Ternyata ya? dia seperti itu. Terus yang terakhir Om nih, semenjak itu Dion naik gunung lagi Kak. Terus dia perilakunya berubah apa enggak? Kayak berubah 180 derajat. Uh, Bukan, iya 180 derajat kali. Berubah. belajar dari itu ya, kesalahan dia. Iya, Gunung Merapi ternyata di Gunung Merapi ini banyak memberikan pelajaran dalam etika dan sopan santunnya seperti itu. Ya namanya itu ya mungkin ya namanya orang kaya apa segala macam semuanya dapat gampang. Ternyata ya kan kayak gitu dia nggak percaya. Itu yang kurang ya, akhlaknya ya. Iya, gitu. Dan juga mungkin dari orang tua karena sibuk bekerja apa segala macam, bisnisnya segala macam nggak Perhatiin jadi ya. anaknya ini sopan santun dan segala macam. Nah setelah itu baru dia dapat bimbingan dari padenya itu. Begini. Gitu. Akhirnya dia belajar sama padenya. Bukan belajar kebatinan, bukan loh. Iya, belajar Sopan santun. tata krama lah. Tata namanya. krama. Karena memang dari keluarga itu masih ada keturunan. Sang Sakerta ya. Apa? Ya kayak gitulah. Seperti itu. Jadi ya cukup sekian ya itu cerita Om. Apa dari Om ada pesan kesan nggak nih buat para yang nonton dari Ya. cerita ini? Dari cerita ini ya mungkin ini versi komplitnya nih karena ada beberapa cerita di channel YouTube apa segala macam itu dari sudut pandang gua.
Kita baru beberapa bulan yang sebelum PPKM itu ketemu teman gue Kamal itu, pas dia udah lihat, oh nggak begitu bro, ternyata kita ada yang juga dia balas komentar, nggak begitu, ternyata kita beda jalur. Jadi kayak misalnya gini nih, kita naik gede tiba-tiba pindah jalur ke Putri kayak gitu aja. Oh iya benar. Tapi ininya sama gitu, cuma beda punggungan seperti itu. Seperti itu. Pelajaran hidupnya itu Om ada nggak buat itu? Kalau pelajaran hikmahnya ya, Ya hikmahnya. ya kita harus menjaga apa ya, adab dan etika selama kita di gunung. Karena biar bagaimanapun kita tamu, biar bagaimanapun mereka itu ada dan berdampingan kita. Di dalam agama Islam ada rukun iman, rukun iman kita percaya pada yang gaib, tapi kita tidak boleh mengkutuskan. Iya, Kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Berarti yang penting mah sopan santun di mana aja ya. Oh iya. Oke. Anda sopan kami segan, udah. Benar. Wetes truk. Iya. Oke, terima kasih ya Om udah bercerita di channel baru gua ini. Ya, pokoknya terima kasih banyak ya. Dan cukup sekian ya untuk video pertama kali ini dari gua dan Om Heru. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada perkataan dan cerita yang kurang enak dan menyinggung ya. Oke, gua Rama Komorjaman. Assalamualaikum.